terakhir, yaitu pasal 13 berbunyi tentang larangan melakukan praktik-praktik yang berkaitan dengan ilmu hitam atau sihir, seperti menanam benda tertentu atau tengkorak, boneka, sangkar, dan sebagainya, yang ditujukan untuk mencelakai orang lain melalui kekuatan gaib. Pada intinya, pasal ini menekankan bahwa siapapun yang kedapatan melakukan praktik tersebut akan dianggap bersalah dan akan dikenakan hukuman. Pandangan kami terhadap pasal ini adalah satu, latar budaya dan kepercayaan lokal. Pasal ini sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap praktik ilmu hitam dalam konteks budaya tertentu. Tindakan seperti itu dianggap nyata dan berbahaya, sehingga diberi perhatian khusus dalam peraturan hukum adat. Kemudian yang kedua, dalam aspek hukum modern, dalam kerangka hukum positif atau nasional, pembuktian terhadap praktek gaib sangat sulit karena bersifat supranatural. Oleh karena itu, hukum nasional biasanya tidak secara eksplisit mengatur hal semacam ini, kecuali jika praktek tersebut terbukti menyebabkan kerugian fisik atau psikologis secara nyata. Yang ketiga, tujuan pasal ini bertujuan menjaga ketertiban masyarakat serta melindungi warga dari teror psikologis atau tindakan intimidasi berbasis kepercayaan spiritual. Secara keseluruhan, pasal ini mencerminkan bentuk hukum adat atau lokal yang ingin menertibkan masyarakat berdasarkan nilai-nilai dan kepercayaan yang hidup dalam komunitas tersebut. Pasal 14 dari Naskah Hukum Majapahit merupakan salah satu contoh menarik dari sistem hukum tradisional Nusantara yang tidak hanya mengatur tindakan lahiriah atau fisik, tetapi juga menyentuh aspek batin dan spiritual kehidupan masyarakat. Pasal ini secara khusus melarang seseorang melakukan pekerjaan yang menyerupai pekerjaan juru tenung atau dukun dengan tujuan untuk mempengaruhi perasaan orang lain agar menjadi ramah atau bersahabat dengannya. Praktik ini dikenal sebagai mitra nuraga, yaitu guna-guna untuk menjalin persahabatan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa praktik ini dilakukan dengan menuliskan nama seseorang di atas lempengan tembaga, menanamkannya di batang pohon tertentu atau tempat-tempat khusus, serta dibumbui dengan beras kuning. Jika seseorang tertangkap melakukan hal tersebut, ia akan dijatuhi hukuman berupa denda 8 tali oleh raja yang berkuasa. Dalam konteks hukum masa kini, pasal ini tampak sangat arkais dan bersifat mistis. Namun, jika ditelaah lebih dalam, pasal ini memuat nilai-nilai hukum yang masih sangat relevan, khususnya dalam hal melindungi hak individu atas kebebasan berkehendak dan integritas emosional. Meskipun praktik guna-guna seperti ini yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak diakui dalam sistem hukum modern sebagai tindak pidana langsung, prinsip dasarnya yaitu larangan atas manipulasi hubungan antar individu untuk kepentingan sepihak masih tetap berlaku. Di masa kini, manipulasi perasaan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk gaslighting, catfishing, penipuan asmara, eksploitasi psikologis, atau penyalahgunaan informasi pribadi untuk mempengaruhi opini atau perasaan orang lain. Beberapa dari praktik ini bahkan dapat dijerat dengan hukum positif seperti KUHP, UU ITE, atau hukum perlindungan data pribadi. Selain itu, pasal ini juga mencerminkan nilai-nilai etika yang tinggi oleh masyarakat Majapahit, di mana hubungan sosial diatur oleh asas saling menghormati dan kejujuran. Melalui pelarangan terhadap mitra nuraga, tampak bahwa sejak dahulu masyarakat sudah mengenali adanya bahaya ketika seseorang mencoba mengatur atau memaksakan relasi sosial secara tidak alamiah, meskipun dengan cara yang tidak kasat mata. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya hadir untuk mengatur perilaku yang tampak, tetapi juga menjaga keseimbangan moral dan sosial dalam kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, meskipun pasal 14 dari Hukum Majapahit tidak dapat diterapkan secara langsung dalam konteks hukum Indonesia saat ini, namun semangat dan nilai-nilai di kandungnya masih sangat relevan. Pasal ini bisa dimaknai sebagai warisan hukum yang menunjukkan bahwa sejak zaman kerajaan, masyarakat Indonesia telah memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga integritas relasi sosial dan melindungi individu dari pengaruh yang tidak wajar, bahkan jika itu datang dari dimensi non-fisik. Hukum adat seperti ini bisa menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan hukum nasional yang menghargai keberagaman budaya dan nilai-nilai lokal sambil tetap menjaga prinsip-prinsip universal tentang keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Baik, saya akan membacakan hasil tanggapan dari kelompok kami mengenai pasal 17 Undang-Undang Majapahit, yang mana dalam pasal 17 ini sistem hukum Majapahit mencerminkan nilai-nilai keadilan yang luar biasa progresif untuk dalam konteks zaman kerajaan klasik di Nusantara. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa siapapun baik orang kecil, penutur, maupun pendusta apabila terbukti melakukan hasutan atau tuduhan tanpa dasar dapat dijatuhi hukuman berupa denda, pidana malu. Menariknya, penerapan hukum ini tidak hanya memandang status sosial pelakunya, sehingga mengandung prinsip kesetaraan di dalam hukum. Aspek penting dalam pasal ini adalah menekankan pada pembuktian sebelum menjatuhkan hukuman. Prinsip ini selaras dengan asas modern yang kita kenal sebagai praduga tak bersalah atau presumption of innocence, di mana seseorang tidak dapat dihukum sebelum terbukti bersalah secara hukum. Yang lebih jelas, sanksi yang diberikan tidak hanya berupa material seperti denda, tetapi juga pidana malu yang berdampak pada sosialnya. Dalam pelaksanaannya, raja atau penguasa diberi wewenang untuk menegakkan pasal ini. Namun, wewenang tersebut tidak bersifat absolut, karena putusan hanya dapat dijatuhkan jika terdapat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan dalam adanya sistem checks and balance dalam praktik pemerintahan dan peradilan pada masa tersebut. Secara keseluruhan, pasal 17 Hukum Majapahit menunjukkan bahwa sistem hukum kerajaan telah mengembangkan struktur dan nilai-nilai yang mendekati prinsip-prinsip hukum modern, khususnya dalam konteks keadilan prosedural dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal ini juga membuktikan bahwa peradaban hukum Nusantara telah mengenal asas-asas penting dalam penegakan keadilan jauh sebelum konsep-konsep hukum Barat masuk ke dalam Indonesia. Kelompok kami juga membandingkan dengan pasal 17 ini dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Hukum Majapahit, pasal 17 tidak secara tegas menyebutkan bahwa siapapun tanpa memandang status sosial akan dikenai sanksi apabila melakukan tuduhan palsu atau hasutan yang tidak berdasar. Hukuman yang diberikan berupa denda dan pidana malu. Sementara itu, KUHP Indonesia modern juga mengatur hal serupa dalam beberapa pasal, seperti pasal 3110 tentang pencemaran nama baik, pasal 311 tentang fitnah, dan pasal 317 tentang pengaduan palsu. Perbedaan utamanya terletak pada bentuk sanksi yang lebih bersifat formal, yakni pidana penjara atau denda. KUHP tidak mengatur bentuk pidana malu secara tegas, meskipun dalam praktiknya hukum sosial bisa terjadi secara alami dalam masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun format hukumnya berbeda, nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kesetaraan, dan pentingnya dalam sistem hukum kita sejak era kerajaan hingga era modern. Perbandingan ini menegaskan bahwa warisan hukum Majapahit masih relevan dan dapat menjadi cerminan kearifan lokal dalam pengembangan hukum nasional Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan membacakan hasil pendapat dari kelompok kami mengenai pasal 19 UU Majapahit.
yang berbunyi, barang siapa membunuh wanita yang tidak berdosa harus berbayar utang wanita yang bersangkutan 2 lipat dan dikenakan uang ganti kerugian atau patut dicawa 4 kali. Yang pertama, perlindungan terhadap perempuan. Pasal ini menunjukkan bahwa nyawa seorang perempuan yang tidak bersalah memiliki nilai dan kehormatan yang harus dijaga. Ketika terjadi pembunuhan terhadap perempuan, pelaku tidak hanya diminta bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral dan material. Ini mencerminkan bentuk penghargaan terhadap martabat perempuan yang juga selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan hak atas perlindungan. Yang kedua, konsep restoratif dan retributif. Pasal ini memuat 2 aspek penting. Yang pertama, restoratif, pelaku diwajibkan membayar uang kerugian yang kemungkinan ditujukan untuk keluarga korban sebagai bentuk ganti rugi. Yang kedua, ada retributif. Selain ganti rugi, pelaku juga dikenakan hukuman yang bersifat pembalasan atau penjeraan. Kombinasi keduanya bisa dianggap sebagai bentuk keadilan yang menyeluruh, memulihkan korban atau keluarga dan menghukum pelaku. Yang ketiga, ada istilah dan relevansi kontemporer, yaitu istilah homoseksuali yang disebutkan dalam pasal ini tampaknya merupakan istilah dari bahasa asing atau sistem hukum tradisional yang maknanya tidak dijelaskan secara eksplisit. Dalam hukum modern, kejelasan istilah sangat penting untuk mencegah multi-interpretasi. Maka, penerapan pasal seperti ini dalam konteks hukum sekarang perlu adaptasi atau penjelasan tambahan agar tidak melanggar asas legalitas. Dan yang keempat, ada keadilan dan proporsionalitas. Frasa 4 kali, hukuman perlu dikritisi dari segi proporsionalitas. Hukum modern menekankan bahwa hukuman harus sebanding dengan tindak kejahatan. Tanpa penjelasan yang rinci, 4 kali bisa dianggap tidak proporsional atau bahkan tidak adil bila tidak sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Kesimpulan pada pasal ini memiliki semangat perlindungan terhadap korban, perempuan, dan penegakan keadilan. Namun, untuk diadopsi dalam sistem hukum modern, pasal ini perlu menyesuaikan istilah hukum agar sesuai dengan asas kepastian hukum, penjelasan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk hukuman, pemastian bahwa sanksi yang dijatuhkan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Di sini saya mengambil pasal 22 Undang-Undang Majapahit. Barang siapa memberi tempat kepada penjahat yang berbuat rusuh seperti pencuri supaya dirampas semua harta miliknya oleh raja yang menjaga keamanan dan menghendaki kerajaan. Adapun penjahat yang berbuat rusuh seperti pencuri itu tadi supaya dihukum mati terlebih dahulu. Saya sangat setuju dan juga tidak setuju dengan penjelasan dari undang-undang ini. Berikut penjelasan dari saya. Yang pertama, setuju dengan penindakan terhadap kejahatan. Saya sepakat bahwa masyarakat yang aman memerlukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan seperti pencurian atau kekerasan. Memberi tempat atau perlindungan kepada pelaku kejahatan bisa dianggap sebagai menghalangi hukum dan membahayakan masyarakat. Dalam konteks ini, saya mendukung adanya sanksi yang tegas demi menjaga ketertiban umum. Dan yang kedua, saya keberatan terhadap hukuman mati yang diberikan kepada pelaku di pasal 22 ini. Namun, saya tidak setuju dengan hukuman mati sebagai bentuk sanksi. Ini adalah pandangan yang selaras dengan pendekatan yang lebih humanistik dan modern terhadap keadilan. Beberapa alasan umum yang melandasi penolakan terhadap hukuman mati yaitu irreversibilitas, yaitu jika terjadi kesalahan dalam proses hukum, hukuman mati tidak bisa diperbaiki. Yang kedua, etika dan hak asasi manusia. Yang ketiga, efektivitas yang dipertanyakan. Dan yang keempat, potensi penyalahgunaan. Kemudian solusi yang saya terapkan untuk undang-undang ini adalah saya mungkin mendukung bentuk hukuman yang lebih proporsional dan memberi ruang bagi rehabilitasi seperti hukuman penjara jangka panjang, kerja sosial atau pemulihan bagi korban, serta program reintegrasi sosial untuk pelaku yang bisa berubah.